Shalom semua warga kerajaan. The source of our authority comes from heaven. In the name of Jesus. Dan satu pelajaran yang luar biasa adalah di dalam kehidupan seseorang yang non-Yahudi. Bahkan dia itu orang Romawi dan seorang captain, seorang centurion yang menjadi perwira atau panglima komandan dari 100 tentara. Ya. Dan saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Orang ini punya kuasa yang luar biasa, ya. Karena apa, saudaraku? Dia mengerti tentang otoritas. Dia memanggil Yesus Lord. Perhatikan itu, saudara. Dia tidak manggil Yesus Sir, Tuan. Dia manggil Yesus Lord, Kyrios. Kita tahu kalau seseorang tidak memanggil hanya Caesar yang boleh dipanggil Lord. Di luar itu, mereka akan mengalami hukuman yang sangat berat. Tapi dia mengenali sumber otoritas. Sebab pasti karena dia di Kapernaum, mungkin dia dapat laporan atau dia melihat sendiri ada seseorang bernama Yesus yang asal dari Nazaret bisa menghentikan badai dan menghentikan ombak, langsung berhenti. Karena itu dia berkata, hambaku sedang menderita, tolong datang ke rumahku dan sembuhkan dia. Pada saat itu saya mau beritahu, kalau kita itu bergerak dengan kasih kepada orang menderita, itu akan mengakibatkan Yesus mau datang ke rumah kita. Maksudnya kasih akan menuai kasih, compassion menuai compassion. Dan pada saat itu dia berkata, tidak layak aku menerima engkau di rumahku. Otoritas mengerti kingdom order. Dan dia berkata, say just one word. Katakan satu kata saja. Sebab saudaraku, dia berkata, I'm a man under authority. Aku seseorang di bawah-bawahan. Sebab di atas dia masih ada letkol, masih ada kolonel, mungkin dia mayor. Ya. Dan kita tahu dalam ketentaraan itu, maka ranking itu sangat penting. Dan dia berkata, aku juga punya bawahan. Aku berkata pada tentara di bawah aku, pergi apa? Pergi berperang. Maka dia pergi. Tapi kepada hambaku, tak suruh berperang. Tak suruh ngangkat barang. Dia mengerti batas-batas, saudaraku. I'm a man under authority and I have men under me. Jadi otoritas itu karena pendudukan diri. Yesus marvel. Yesus terkagum-kagum. Saya mau beritahu saudara, dia Tuhan kok bisa kagum ya? Dia berkata, tidak kudapati iman sebesar ini bahkan di kalangan orang Israel. Kalau orang Israel mulai dari bapaknya dong. Abraham, Ishak, Yakub, Musa, David. Banyak orang tidak mengerti ini. Dan karena itu di dunia ini justru yang bergerak adalah spirit of rebellion. Roh pemberontakan. Saudara, orang ini berkata, I'm a man under authority. Saya sendiri belajar tentang hal ini. Saya selalu menundukkan diri pada otoritas. Sebagai contoh di dalam organisasi Gereja Betel Indonesia, maka saudaraku, saya harus tunduk kepada pengurus badan, pengurus daerah di sini. Ya, saya harus menundukkan diri. Kita mengerti tentang otoritas. Hanya orang yang menundukkan diri akan mendapatkan otoritas. Coba periksa kehidupan saudara. Kenapa saudara tidak mengalami mujizat? Yesus berkata, karena perkataanmu ini hambamu sembuh pada jam itu juga. Bagaimana menerima mujizat? Percaya Yesus adalah Lord. Percaya dia punya all authority. Yesus berkata, segala otoritas kepadaku di langit, di bumi, saya tambahin di bawah bumi juga kan. Kuasa-kuasa kegelapan dunia orang mati. Itu telah diberikan kepada Yesus. Dan di dalam namanya, we will do great things. God bless you all. Sumber otoritas kita sudah jelas. Bukan manusia, bukan organisasi, tapi sang raja. Warga negara kerajaan, you have that authority. God bless you. Amen.